Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes salah satu SUV yang fenomenal yang sudah meluncur pada ajang Gias 2023 lalu dan sudah didistribusikan tepatnya kurang lebih 1 atau 2 minggu sebelum pengambilan video ini kepada konsumen. Dan ini dia mobilnya, Honda All New CR-V generasi ke-6 dan ini merupakan yang varian hybrid. Mobil ini cukup laris, bahkan proporsi penjualan dari mobil ini 78% itu adalah varian yang hybrid yang harganya di atas 800 juta saat ini. Dan ya, kita akan mengetahui beberapa aspek seperti bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana fitur-fiturnya, dan juga bagaimana soal kekedapan kabinnya, suspensinya, dan lain-lainnya. Ikuti terus video ini. Oke, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression-nya yang waktu itu direview oleh Mas Fitra, tepatnya pada peluncurannya di ajang Gias 2023 lalu. Anda bisa klik di atas, di situ Anda bisa mengetahui apa saja perubahan dari mobil ini, apa saja fitur yang diusungnya, dan apa saja kelebihan dari mobil ini. Dan pada video kali ini, kita akan fokus kepada rasa first drive-nya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, karena kami sudah mendapatkan data konsumsi bahan bakar sebenarnya untuk mobil ini, tetapi memang bukan berdasarkan metode yang biasa dilakukan oleh tim Autodiver. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita akan ketahui saat impresi berkendaranya. Oke, Honda CR-V ini hadir dalam 2 varian, yaitu varian turbo, 9 turbo yang dijual dengan harga 730 jutaan, dan varian ini pertama kali diluncurkan itu harganya sekitar 799,9 juta rupiah atau di bawah 800 juta sedikit. Dan saat video ini dibuat, harga sudah naik. Dia di harga 804,9 juta rupiah. Dan mungkin dari Anda sudah banyak yang memesan mobil ini, mungkin belum sampai ke tangan Anda. Dan kami akan menjelaskan juga kepada Anda, apakah mobil ini layak untuk dimiliki, apakah Anda bakal misal sudah memesan mobil ini. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, secara overall memang Honda CR-V ini berubah, dia lebih modern. Tetapi memang sebagai garis besar, di model CR-V dan juga Civic itu biasanya mengalami pola yang sama. Di generasi ganjil itu CR-V dan Civic selalu memiliki wujud yang lebih sporty, sedangkan di generasi genap ya CR-V itu selalu memiliki tampilan atau desain yang lebih elegan. Dan juga terjadi pada generasi ke-6 ini secara overall, meski dia mengusung emblem RS yang lebih sporty, tapi dia cenderung lebih elegan gitu perubahannya jika dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu di generasi kelima. Secara overall, desain, perubahan desain, fitur, segala macam sudah dibahas oleh Mas Fitra waktu itu pada saat first impression. Dan saya akan sedikit membahas satu soal fitur baru di CR-V ini, yaitu Honda Connect. Sebenarnya aplikasi yang menghubungkan smartphone dengan mobil ini mirip dengan beberapa model-model mobil yang sudah dipasarkan tanah air, seperti di salah satunya Hyundai dan juga di Toyota dengan T-InTouch. Nah, sekarang kita akan bahas di Honda Connect ini. Dia ada beberapa fitur yang cukup menarik, seperti ini, tampilan bagaimana kondisi mobil Anda, fuel level, kemudian total range dari mobil ini. Anda bisa mengunci mobil ini dari jauh, lalu juga bisa menyalakan mobil, kemudian menyalakan lampu mobil ketika mungkin Anda parkir dan mencari mobilnya mana ya. Nah, Anda bisa menekan tombol yang sini, tombol tap on to turn light. Kemudian ada beberapa fitur-fitur lainnya seperti Find My Car, untuk mengetahui lokasi mobil Anda sedang berada di mana, dan juga ada geofencing. Oke, rasanya sudah cukup membahas bagian luarnya karena sebenarnya sudah dibahas cukup lengkap, dan sekarang saatnya untuk menjalankan SUV terbaru Honda ini. Let's go. Meski hanya naik 1 generasi, ternyata perubahannya terasa cukup signifikan ketika mengendarai All New CR-V ini. Yang pertama kali kami rasakan saat berkendara dengan CR-V generasi ke-6 ini adalah rasanya itu benar-benar berbeda dengan generasi ke-5. Posisi duduk juga ini lebih berasa ke arah SUV gitu dibandingkan di generasi ke-5, generasi ke-4, generasi ke-3 yang meski dia merupakan SUV tapi terasa agak mirip dengan sebuah sedan dari segi berkendaranya. Kemudian yang improve dari generasi ke-6 ini adalah soal visibilitasnya yang luar biasa. Dia jauh lebih baik. Ini bisa dilihat ukuran pilar A-nya ini kecil, dan juga
dia didukung oleh desain dashboard yang rendah, posisi dashboard menurut saya yang rendah, jadinya visibilitas itu benar-benar enak dan tidak terbatas. Apalagi untuk kampas ini dia juga terlihat gini dari sisi pengemudi, dan secara overall berkendara dengan mobil ini itu posisinya lebih commanding, lebih SUV dibandingkan CR-V generasi sebelumnya. Selain itu, karakter bantingan suspensi CR-V juga berubah total. Tidak hanya posisi berkendara, suspensi pun juga menarik karena dia benar-benar berubah dibandingkan di generasi kelima. Kalau Anda ingat mungkin di generasi sebelum-sebelumnya CR-V itu selalu menyajikan rasa suspensi yang mungkin lebih ke arah empuk. Nah, di CR-V generasi ke-6 ini dia lebih gentle, lebih dewasa, lebih terasa kaku tapi masih dalam tahap yang nyaman. Untuk peredaman suspensi pun dia kini terasa sedikit lebih keras dibandingkan generasi kelima karena mungkin dia penggunaan velg yang lebih besar, ban yang lebih tipis. Kini menggunakan diameter ring 19. Tapi secara overall justru berkendara dengan CR-V generasi ke-6 ini menyenangkan sekali. Handlingnya pun terasa tuh begitu akurat untuk sebuah SUV, lebih akurat dibandingkan generasi terdahulu. Dan kalau boleh jujur, ini rasa berkendaranya bisa dikatakan agak tertukar dengan Honda Civic ya. Kalau di Honda Civic itu dia yang generasi terbaru dia justru lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya. Di CR-V dia sekarang lebih keras dibandingkan generasi sebelumnya yang empuk. Jadi ini menarik sebenarnya untuk karakter suspensinya. Sekarang kita membahas soal mekanisme penggerak hybridnya yang menjadi highlight dari mobil ini. Oke, secara mekanisme hybridnya sebenarnya ini mirip-mirip dengan mobil hybrid kebanyakan dari Jepang. Dia tidak berbeda, cuman yang paling kentara adalah perbedaannya adalah di soal mode berkendaranya, di mana di CR-V e-HEV ini dia tidak memiliki EV mode yang kalau di Toyota itu rata-rata punya mode berkendara tersebut. Di Innova Zenix ada, di Yaris Cross ada, sedangkan di mobil ini nggak ada. Jadi untuk drive mode dia ada 3, ada Econ, ada normal, dan juga sport. Pokoknya mereka akan mengatur laju kendaraan, mau dari pembagian motor listrik ya, mau dari mesin bensinnya, mereka akan mengatur secara komputerisasi. Dan seperti mobil hybrid pada umumnya, ada mesin bensin konvensional, ada motor listrik, baterai berkapasitas 1,06 kWh. Dan nih, ketika saya berkendara city driving seperti ini di jalanan yang ini kecepatannya kurang lebih di 20 km per jam, 15 km per jam. Ini tergantung sebenarnya dari kapasitas baterainya, dia masih banyak atau enggak. Sekarang ini kapasitas baterai tidak sampai setengah, hanya ada di 4 bar. Nah, di sini sebenarnya yang bekerja itu kebanyakan adalah motor listriknya. Dan ketika sedikit melakukan akselerasi, di sini ada diagramnya sebenarnya. Aduh, saya nggak bisa melakukan akselerasi di sini. Coba sedikit. Nah, ketika throttle itu di atas 30% lah kurang lebih, dia mesin bensinnya akan bekerja untuk membantu menjadi generator untuk baterainya dan juga sedikit membantu untuk penggerak. Tetapi dari yang dijelaskan oleh pihak PT Honda Polsek Motor, berbeda dengan mobil-mobil hybrid di Toyota, di Honda ini justru dia yang dominan adalah motor listrik ya, karena memang secara pembagian tenaga motor listrik dan juga mesin bensin itu pembagian tenaga justru dia lebih besar di motor listriknya. Tapi yang saya suka dari mobil ini, sebenarnya saya juga sudah mencoba di CR-V generasi kelima. Waktu itu PT HPM membawanya ke ajang Gias dan saya sempat mengetes mobil itu. Sistem hybrid sebenarnya tidak jauh berbeda, dan yang saya suka adalah transisi dari motor listrik kemudian mesin bensin yang menyala itu terasa halus gitu, nggak ada yang gejala-gejala yang mengganggu. Ya, kemudian ketika Anda melakukan akselerasi secara agresif, misalkan di mode sport, ini karena berada di jalan Bali yang agak sempit, jadi tidak bisa terus-menerus melakukan akselerasi. Kita coba. Nah, itu terlihat dia mesin bensin dan juga motor listriknya berpadu untuk menghasilkan
akselerasi yang baik. Tetapi ketika Anda melakukan cruising di kecepatan tinggi, itu justru banyak yang bekerja adalah mesin bensinnya. Ya, itu rata-rata yang terjadi pada mobil berteknologi hybrid. Lantas, kami pun mengetes konsumsi bahan bakar dari Honda CR-V generasi ke-6 ini. Ada yang menarik pada ajang test drive Honda CR-V generasi terbaru ini. Pada hari pertama, kami diharuskan untuk mengetes konsumsi bahan bakar terbaik dari CR-V e-HEV ini. Dan dari 20 kendaraan peserta, itu sudah diambil sampel data konsumsi bahan bakarnya. Dan rata-ratanya itu mencapai konsumsi bahan bakar 18,3 km per liter. Sebagai catatan, rute yang diambil adalah ada satu grup 10 mobil dari Pantai Payung sekitar di daerah Nusa Dua, dan satu lagi ada di daerah Pantai Pandawa menuju ke daerah Gianyar. Itu jalannya kombinasi, benar-benar kombinasi. Ada jalan yang bukit, kemudian ada jalan tol, kemudian jalan perkotaan dengan kemacetan yang sedang Pulau Bali lah. Kecepatan rata-rata itu kemarin kita sudah mengetes juga di sekitar 22 km per jam. Ya, rata-rata kendaraan peserta itu di angka 18,3 km per liter. Dan yang menarik adalah yang paling irit itu mencapai 22,6 km per liter. Ya, sebenarnya antara satu peserta dan peserta lain itu metode tidak sama gitu cara pengetesannya. Mungkin ada yang tidak menyalakan AC, mungkin ada yang benar-benar digloyorin mobilnya di turunan. Ya, tapi rata-rata itu sekitar 18,3 km per liter. Artinya sangat irit untuk sebuah mobil hybrid. Tapi ya kembali lagi, itu sebenarnya pengetesan yang bukan metodenya auto driver gitu. Jadi nanti pastinya ketika kita mendapatkan mobil tes dan kita melakukan test drive jangka panjang, nanti kita akan sampaikan data konsumsi bahan bakar berdasarkan metode auto driver, metode rute dalam kota dan juga rute tol dari CR-V hybrid ini. Salah satu fitur pada mobil Honda modern adalah fitur radar ADAS yang lebih dikenal dengan nama Honda Sensing. Kemudian untuk fitur Honda Sensing ini juga masih sangat lengkap. Semua yang ada di generasi kelima itu dibawa ke generasi ke-6 ini, seperti adaptive cruise control, lane departure warning, dan GPS itu sudah menjadi standar. Tetapi dia ditambahkan lagi beberapa fitur seperti Honda Lane Watch yang juga ditemukan di beberapa model entry level Honda seperti di BR-V. Jadi ketika Anda mengesen, dia akan muncul citra kamera dari spion kirinya. Kemudian dia juga ada adaptive driving beam. Jadi ketika di malam hari Anda mengaktifkan mode headlight di auto, dia akan melakukan high beam secara otomatis. Tapi ketika ada mobil yang datang dari arah berlawanan, maka secara otomatis satu sisi saja dia akan balik lagi ke low beam. Tetapi ya di mobil ini, semua di mobil Honda ya, yang sudah mengandung sistem Honda Sensing, dia memang tidak dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi ya di mobil ini hanya ada Honda Lane Watch, dan juga dia belum ada kamera dengan citra 360 derajat. Meski kami hanya mengendarai mobil ini dalam waktu yang terbatas, namun kami menemukan satu kelemahan pada SUV termahal Honda ini. Oke, memang pada saat media test drive ini kami memiliki waktu yang terbatas untuk mengetes Honda CR-V ini, jadi belum bisa merasakan apa saja kelemahan pada mobil ini. Tapi ada satu kelemahan yang sudah terasa sebenarnya, yaitu suara klaksonnya. Ini entah kenapa ya, padahal di CR-V generasi sebelumnya, kemudian di HR-V itu suara klakson udah keren gitu, seperti layaknya mobil-mobil Eropa. Di CR-V generasi ke-6 ini bisa didengar. Jadi dia kayak klakson keong, tapi hanya satu gitu, bukan yang hanya monoton, bukan dual tone. Ini entah di mobil tes kami saja atau di semua mobil tes, semua CR-V maksud saya seperti ini. Tapi ya seperti kurang berwibawa gitu rasanya suara klaksonnya. Mobilnya besar, mobilnya mahal, tapi suara klaksonnya ya, seperti itu.
Ya, secara kesimpulan memang Honda CR-V ini memang bisa dikatakan naik kelas jika dibandingkan generasi sebelumnya. Kualitas berkendara lebih baik, peredaman suspensi juga lebih dewasa, lebih gentle, tetapi dia tetap menghasilkan handling yang baik dan juga tingkat kenyamanan yang juga baik. Dan pertanyaannya adalah, apakah mobil ini worth it dimiliki dengan harga 804,9 juta rupiah? Jawabannya worth it. Selain dia mengusung teknologi hybrid yang tentunya sangat irit, ramah lingkungan dan juga rendah emisi, mobil ini juga memiliki kualitas berkendara yang baik dan segala improvementnya juga terasa sangat positif. Dan juga Honda mengatakan bahwa banyak sekali pembeli dari CR-V generasi ke-6 ini merupakan pemilik dari CR-V generasi ke-5 yang upgrade ke generasi ke-6. Jawaban kami adalah go ahead jika Anda sedang berpikir untuk membeli CR-V atau sedang memesan CR-V, ya go ahead saja karena mobil ini sangat worth to buy. Jadi begitulah video first drive kami terhadap Honda CR-V generasi ke-6. Nantinya kita juga akan buatkan video review lengkapnya ketika kami sudah mendapatkan mobil tes dan jangka waktu tes yang cukup panjang. Dan jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.